senang sih, maksudnya kalau Siva kan kayak gini kan juga dia kan nggak capek gitu, nggak ada capeknya gitu, dia selesainya pulangnya tuh malam gitu, dan saya juga harus ngebantuin dia juga buat usaha. I want you to know that it's our time. Kesibukan Ayu Ting Ting tidak hanya bernyanyi, tetapi juga Ayu mulai laris manis di acara televisi. Lantaran kesibukan syutingnya, sudah pasti Ayu Ting Ting harus pintar-pintar berbagi waktu untuk buah hatinya Bilqis yang kini sudah duduk di bangku sekolah. Apalagi kini Bilqis sudah pandai bercerita soal aktivitas sekolahnya. Maka tak heran ketika usai syuting, Ayu kerap bergegas mengambil waktu dengan putrinya sembari terjun langsung ke lokasi usaha sang adik tercinta. Seminggu tuh 3 kali gitu, dan alhamdulillah dia sih udah bisa beradaptasi, udah nggak nangis, udah pintar, udah bisa mengikuti pelajaran, dan laporannya pun setiap minggu alhamdulillah baik. Bawel banget, makin hari makin bawel, ngoceh apa aja yang di sekolah dia bawa ke rumah gitu, nyanyi-nyanyi apa, dia ceritain temennya apa, temennya tadi ngapain di kelas, ada yang pipis, ada yang apa, dia cerita gitu. Jadi Bilqis udah pinter dan udah termasuk ngerti lah, udah paham. Anak umur segini sih kalau namanya curhat dia pasti belum bisa, tapi dia menyampaikan apa yang dia lihat yang ada di sekolahnya dia gitu. Jadi kalau misalnya pulang sekolah, misalnya kayak, "Enggak, Nathan ini, Anaya ini apa gitu." Jadi cerita gitu. Ya ininya dia aja, ngomongnya dia aja. Saya sih sebagai orang tua yang nimpalin, "Oh ya, masa? Terus gimana lagi?" gitu. Jadi memancing dia untuk bisa bisa komunikasi lebih baik lagi. Let's Marvin Gaye and get it on. Selain menyiapkan waktu untuk putri tercinta, Ayu pun harus senantiasa mengontrol bisnis yang dijalani Syifa, adiknya. Semua dilakukan Ayu demi mengumpulkan pundi rupiah tanpa kehilangan momen dengan keluarga tercinta. Dan sebagai orang tua tunggal, di tengah gejolak dunia hiburan yang tak menentu, Ayu Ting Ting memang sewajarnya mempersiapkan segala sesuatu, termasuk mendukung usaha kecil yang mulai dirintis sang adik. Lantas, seperti apa kesibukan Ayu menjalani quality time dengan anak serta keluarganya di lokasi usaha Syifa? Udah ya, bisa sini diapain? Oh. Set. Ini punya siapa? Ibu. Oh, punya ibu. Bu. Ini sedotannya ya, Bu. Iya, ini. Iya, senang sih, maksudnya kalau Siva kan kayak gini kan juga dia kan nggak capek gitu, nggak ada capeknya gitu, dia selesainya pulangnya tuh malam gitu, dan saya juga harus ngebantuin dia juga buat usaha. Tapi alhamdulillah sih ada aja yang beli, ada aja yang pesan. Harus lah, karena saya ngeliat adik saya juga dia nggak main-main gitu, maksudnya nggak yang bercanda gitu. Buka usaha ini tuh dimana ada bazar tuh dia ikutin gitu, tanpa dia tahu tempat ini rame atau enggak, tempat ini bakalan banyak yang beli atau enggak gitu. Jadi ada yang nawarin bazar, dia ikut tanpa ngomong sama saya juga gitu. Jadi sayanya kadang suka marah, suka kesel gitu, maksudnya kalau ada apa-apa ngomong sama saya gitu, nanya, "Teh, kira-kira tempat ini gimana ya?" gitu. Jangan main asal ucuk jalan gitu. Tapi ya udah ya, saya sih selagi dianya masih bener serius, ya udah ayo gitu. Saya ya walaupun kadang dia juga suka salah gitu, tapi ya udah saya tetap support. Saya pasti nyempetin waktu sekali untuk datang gitu, supaya dianya juga senang gitu, dan emang semangat gitu. Hadiah semangatnya dia lah dari saya.